Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rafiq Darajat. Kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa irigasi. Yang akan kita bahas dalam rekayasa irigasi ini adalah perhitungan debit andalan. Nah, debit andalan ini merupakan debit yang diandalkan untuk suatu probabilitas tertentu. Probabilitas untuk debit andalan ini berbeda-beda. Jika untuk keperluan irigasi ini biasanya digunakan probabilitas 80%. Oke, yang pertama adalah ketersediaan air ya. Jadi ini pertemuan yang minggu lalu dulu ya. Ini adalah ketersediaan air. Oke, ketersediaan air ini secara alami merupakan fungsi ruang dan waktu, sama kayak hujan. Hujan juga merupakan fungsi ruang dan waktu. Nah, di dalam ketersediaan terbatasnya fungsi ruang dan waktu itu, mata air itu mempunyai kualitas yang baik, tapi kuantitasnya yang kecil. Ya. Harapannya itu seperti ini. Kemudian air tanah itu hampir sama dengan mata air. Kemudian sungai mempunyai kuantitas sesuai dengan kondisi alamnya dan kualitasnya terpengaruh oleh aktivitas manusia. Kemudian yang terakhir itu ada sumber mata air yang lain, yaitu danau atau situ, bergantung pada alam. Kemudian ketersediaan air. Ini kalau sungai dilihat dari kontinuitas aliran itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada sungai Epermal. Nanti kalau ada kuis multiple choice sudah saya siapkan, nanti seminggu sebelum ujian kita akan penjajakan ya. Ini sungai Epermal ini merupakan sungai yang berair atau ada alirannya jika ada hujan. Contohnya ini adalah sungai Kalada di Sumba, kemudian banyak di Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Kemudian jenis sungai yang kedua dilihat dari kontinuitas aliran atau keberlangsungan aliran itu ada namanya sungai intermittent. Nah, sungai intermittent ini merupakan sungai dengan aliran hanya terjadi pada musim hujan dan kering. Artinya kalau di musim kering tidak ada aliran. Nah, contohnya ini adalah sungai Bengawan Solo, sungai Opak, sungai Progo, ini ya, sungai Progo ada di Magelang juga, kemudian sungai Code ini ada di daerah Jogja, kemudian sungai Berantas. Kebanyakan yang sungai intermittent ini berada di Jawa. Kemudian yang ketiga adalah sungai perennial. Sungai perennial ini merupakan sungai yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran sungai pada waktu musim hujan akan mempunyai puncak banjir yang cukup besar, kemudian di musim kemarau dia tetap masih ada aliran ya, walaupun itu alirannya rendah tapi masih ada teraliri. Contohnya ini banyak ada di daerah Pulau Kalimantan, baik itu Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Mahakam maupun Sungai Musi gitu. Kemudian ketersediaan air ini ya, kita lihat bersama-sama. Kalau ini tadi adalah Epermal, intermittent dan perennial. Ini bagannya. Ini Epermal. Kemudian ini yang kedua ini intermittent, dan yang terakhir adalah perennial. Yang terakhir yang perennial ini walaupun dia mengalami musim kemarau, di sini di grafiknya ini dia tetap ada alirannya di sini. Ini. Kalau yang jenis yang kedua tadi di musim penghujan alirannya terisi penuh, tapi kalau musim kemarau dia hampir surut gitu ya. Tapi kalau yang sungai yang pertama baik musim kemarau maupun musim penghujan hampir merata, itu sering kering sungainya gitu. Nah, kemudian kita bahas mengenai hidrograf. Nah, hidrograf itu apa? Dulu kan waktu pelajaran hidrologi ada ya hidrograf. Hidrograf itu kan kurva yang menyatakan banjir di suatu das begitu. Nah, di gambar yang atas ini merupakan hidrograf yang menggambarkan banjir dengan rentang waktu harian dan bulanan. Ini harian dan bulanan. Nah, kalau datanya cukup panjang, kalau mau merencanakan suatu bendung begitu atau daerah irigasi, itu dibutuhkan data yang cukup panjang. Kurang lebih minimal itu 10 tahun. Minimal 10 tahun. Nah, datanya apa ya? Data hidrograf debit di sungai itu dikumpulkan. Kalau datanya panjang,
ya bisa dimanfaatkan data itu untuk mencari kala ulangnya hidrograf itu sendiri. Kemudian, nah ini kita akan membahas tentang debit andalan. Nah, debit andalan itu sifatnya dependable. Dependable adalah debit yang diharapkan selalu tersedia sepanjang tahun dengan resiko kegagalan yang diperhitungkan sekecil mungkin. Pada perencanaan irigasi itu umumnya digunakan data debit rata bulanan atau setengah bulanan. Jadi data yang kita dapat dari pihak kedua ya, misalkan itu dari PSDA ataupun itu dari badan yang lain, BMKG ya tadi mungkin kita kuliah teknik pantai pagi tadi ya, kita dapat mengambil data dari BMKG itu biasanya datanya adalah ratanya adalah bulanan. Kemudian kalau kita ingin mencari data yang lebih valid, lebih teliti lagi ya kita mengunjungi ke dinas yang bersangkutan, kita bisa minta data yang setengah bulanan ini gitu. Kemudian untuk keperluan irigasi digunakan debit andalannya adalah Q80. Ini nanti dicatatnya adalah Q80. Artinya apa? Q80 itu artinya debit minimum rata-rata tengah bulanan yang didasarkan pada kemungkinan atau gagalnya itu tidak terpenuhnya itu hanya 20%. Atau dengan kata lain probabilitas kejadiannya itu disamai atau dilampaui sebesar 80%. Ini kalau bahasa statistiknya ya. Kalau bahasa statistiknya itu adalah probabilitas 80% itu adalah kejadian di mana pada saat itu debitnya disamai atau dilampaui. Nah, kemungkinannya itu 80% ini. Kemudian resiko gagalnya adalah 20%. Itu adalah debit andalan. Nah, debit andalan ini digunakan untuk merencanakan struktur bangunan air. Kemudian yang ketiga adalah metode perhitungannya. Nah, ini kita akan nanti mulai masuk ke perhitungan ya, supaya adik-adik bisa mengetahui apa sih debit andalan itu gitu ya. Nah, metode perhitungannya itu jika diketahui data debit dengan jangka waktu panjang minimal 10 tahun. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau data debit itu minimal datanya adalah 10 tahun ke belakang gitu. Data yang digunakan yang bisa diolah itu menggunakan metode ranking. Kemudian ada metode ranking Weibull, kemudian metode statistik itu ya. Itu menggunakan menggunakan rating curve dan sebagainya gitu bisa. Nah, tapi untuk kali ini yang sering akan digunakan di dunia kerja itu adalah menggunakan metode ranking Weibull. Ini yang sering digunakan. Nah, jika data debitnya tidak cukup atau bahkan tidak tersedia gitu ya, tidak ada data yang kita dapat dari di sungai gitu ya, itu bisa dengan menggunakan simulasi hujan aliran. Jadi bisa menggunakan data hujan yang terjadi di daratan, kemudian ditransformasikan menjadi aliran, itu bisa dicari estimasi nilai debit rata bulanan atau setengah bulanan. Metodenya pakainya ini, kalau misalkan nggak ada data debit di sungai, itu pakai metode MOC, ada Rainrun, ada WMS, ada NREGA dan lain-lain gitu ya. Ini adalah model simulasi. Kemudian kita akan bahas lebih dalam mengenai metode Weibull ini ya, metode Weibull supaya adik bisa memahami dan menjawab ketika nanti ada soal tentang metode ranking Weibull. Nah, tahapan perhitungannya itu adalah data debit rata bulanan atau setengah bulanan atau 10 harian, apapun yang kalian punya datanya, itu diurutkan dari besar ke kecil dulu. Dari descending gitu ya, dari besar ke kecil. Kemudian dari data debit yang telah diurutkan itu dicari probabilitasnya untuk tiap debit. Kemudian probabilitas itu rumusnya ini harus di luar kepala ya. Jadi P itu adalah M, data kesekian dibagi dengan jumlah datanya ditambahkan dengan 1 dikalikan 100% menjadi persentase. Biasanya data debit ini tadi kan dijelaskan tentang Q80 ya. Itu juga ada yang menuliskannya adalah Q80%. Ada yang menyebutkan begitu. Ada yang menyebutkan Q80 itu sama saja. Nah, dari hasil perhitungan nomor 2 ini kemudian dicari besarnya debit andalan yang dibutuhkan. Kalau untuk keperluan irigasi itu adalah Q80. Nah, ini penulisan yang salah ya, penulisan yang salah.
Yang benar gimana? Ya key kemudian 80-nya adalah subscript. Begini. Boleh dengan key 80 begini atau key 80% gitu. Ini penulisan yang salah. Nah, kemudian selanjutnya data dari nomor 3 ini dilakukan plotting dalam bentuk grafik gitu. Nah, di sungai-sungai yang badan pengawasan sungainya itu cukup baik gitu ya, itu selalu rutin dilakukan pengukuran debit ya. Dilakukan pengukuran debit, pengukuran tinggi muka air gitu ya, jadi datanya selalu terpantau terus. Nah, ini contoh soalnya ya, nanti adik-adik bisa coba biar nanti kalau ada ujian nggak kaget gitu ya. Ini contoh soal, ada data debit di sungai dari tahun 2002 sampai tahun 2015. Ini datanya adalah tengah bulanan. Ini adalah Januari, ini adalah Februari, dan ini Maret, April, Mei, Juni. Jadi ini adalah setengah bulanan yang pertama, kemudian setengah bulanan kedua, kemudian ini Februari setengah bulanan pertama dan kedua dan sebagainya. Datanya ini. Jadi bisa screenshot untuk nanti coba. Kemudian ini kelanjutannya, karena tadi tampilannya tidak bisa terbuka lebar ya. Kalau mungkin ada papan tulis kita bisa tulis full gitu. Tapi ini kelanjutannya Juli kedua sampai Desember minggu pertama maupun minggu kedua. Datanya ini. Nah, di sini juga ada data-data yang kosong. Data kosong ini pasti bakal ada yang terjadi. Biasanya kosong ini disebabkan karena pengukur tidak berani menuliskan data karena yang dia amati itu datanya kurang valid. Jadi mending dia kosong gitu. Daripada datanya itu asal tidak tepat dimasukkan nanti malah menyebabkan masalah. Jadi mending dikosongin. Biasanya mantri-mantri irigasi yang sering keliling atau dapat tugas menjaga sebuah daerah irigasi itu kalau mencatat hujan, debit begitu, kalau dia nggak yakin mending kosongin gitu. Nah, kemudian ini adalah nanti kalau ditanya dengan soal debit andalannya Ki 80-nya gimana? Ya ini yang hijau ini adalah Ki 80. Kemudian untuk kasus-kasus yang lain ada diminta Ki 90 gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, lanjut ya biar nanti bisa memahami langsung. Nah, ini kalau berdasarkan soal yang tadi ketika dikerjakan, ini yang biru adalah Ki 80. Kemudian Ki 90 yang ini. Kemudian yang abu-abu adalah Ki 50. Ini hasil jawabannya debit andalan adalah ini. Oke, kita mulai langsung ke Excel aja ya, biar adik-adik bisa memahami. Saya bukakan Excelnya. Apakah sudah terlihat, Dek? Halo? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Ini kalau ujian nggak hitung-hitungan itu nggak asik ya, makanya ini kita sudah mulai hitung-hitungan. Misalkan kita punya data yang tadi saya sampaikan di PowerPoint tadi ya, itu saya sajikan di dalam Excel, kemudian disajikan seperti ini, Januari pertama kedua sampai Desember pertama dan Desember kedua. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah mengisi data-data yang kosong ini, data kosongnya diisi apa? Ya diisi kosong aja, diisi 0 begitu, diisi 0, karena kalau tidak ada datanya dengan kosong itu beda. Nah, tadi diisi 0 aja. Ini masih ada 0. Kalau sudah dipastikan datanya ini terisi semua, ya sudah terisi semua. Kemudian langkah kedua adalah mengurutkan, diurutkan dari besar ke kecil. Tadi kan tutorialnya begitu ya. Nah, ini diurutkan caranya. Ini di blok, kemudian
urutkan. Diurutkan, ini pilih yang ini, kemudian sort dari largest to small, kemudian adik-adik pilih continue with current selection, kemudian oke. Lakukan ini semua sampai bulan terakhir ya, sampai bulan terakhir, sampai Desember terakhir di sini. Nah, karena ini panjang, saya cepatkan, saya sudah siapkan di sini sheet yang urut dari Z ke A dari tiap tengah bulanan. Kalau adik-adik lihat di bagian di sini, ini yang terakhirnya sudah lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian langkahnya gimana gitu ya? Langkahnya kita adalah menghitung probabilitasnya. Mungkin ada yang mau screenshot dulu, boleh ini. Oke, kalau sudah setelah dilakukan Z sampai A begini, langkah selanjutnya adalah membuat tambahan probabilitas. Jadi di sini ditambahkan sheet, yaitu sheetnya adalah sheet prob atau probabilitas. Nah, karena ini sudah diurutkan dari terbesar ke kecil gitu ya, dari terbesar ke kecil, maka tahun ini sudah tidak terpakai. Ini namanya bukan tahun, tapi menjadi M. 1, 2 begitu, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian probabilitas rumusnya apa tadi ya? Masih ingat? M dibagi N plus 1 dikali 100%. Oke, sebentar saya catat dulu. Maulana ya? Maulana TS berapa Maul? TS 2 Pak? Lupa ya? S2. Oke. Apa Maul tadi? Sama dengan? Sama dengan M dibagi N ditambah 1 dikali 100%. Oke, M-nya adalah ini 1, kemudian jumlah N datanya adalah ini. Jangan lupa, tadi kan yang di bawah bagi kan itu plus ya, berarti dikurung dulu, 14 ditambah 1, gitu kan Mal? Tadi siapa? Iya Pak. Maulana ya, gitu ya. Kemudian, itu dulu ya, nanti persennya kita akan menggunakan toolnya dari Excel biar cepat. Nah, karena nanti ini data ini akan kita tarik ke bawah, sedangkan yang bergerak adalah data dari M, dan N-nya adalah tetap di data 14, maka di B14 ini kalian kunci. Caranya dengan tekan F4, jadi akan keluar dolarnya begini. Kalau laptopnya Acer dan sebagainya itu cukup F4, tapi kalau laptopnya Dell, Lenovo, HP gitu, itu harus pakai ALT F4 gitu ya. Itu oke begini. Kemudian klik di home ini percentage, kemudian harus 2 angka di belakang koma. Jadi engineer itu minimal adalah 2 angka di belakang koma. Kalau sudah tinggal di double klik sampai ke bawah begini. Ini sudah dapat probabilitasnya. Nah, kemudian tadi di petunjuk itu tinggal disorot. Buat tanggal pendaftaran tanggal 3 sampai. Oke, ada yang bocor ya. Oke, sekarang debit andalannya gimana Pak? Nah, debit andalannya Q80. Tapi ini jangan ditiru ya, Q80-nya harus subscribe. Oke, nanti kalau ujian jangan sampai kayak gini. Harus benar subscribe begini. Q80. Q80 itu yang mana? Nah, ini di sini 80%. Berarti hasilnya adalah yang ini. Hasilnya adalah 54 ini ya. Kemudian tinggal ditarik. Nah, ini adalah Q80. Berarti ini adalah debit andalan dari yang data yang kita punya. Data yang kita punya, Q80-nya itu adalah 54,52 sampai ini. Gitu ya. Ini karena datanya itu angkanya ternyata gampang gitu ya. Ternyata Q80 itu ketemu di nomor 12 ini gitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan ketika adik-adik mengolah data nanti kalau ujian gitu ya. Kalau ujian ternyata 80 itu tidak ada. Kalau 80 tidak ada misalkan di sini itu 78, kemudian yang di sel yang saya aktif ini 81. Caranya gimana? Padahal datanya berarti kalau di sini 78 kemudian di sini 81, berarti Q80 kan di antara baris nomor 11 dan 12, ya kan? Iya enggak? Halo. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nah, Iya gitu Pak. ya. Terus caranya gimana biar ketemu gitu?
Ada yang bisa menjawab? Caranya adalah dengan Interpolasi, Pak. interpolasi. Terima kasih Dek Safina. Nah, caranya interpolasi di Excel gimana? Caranya adalah sudah diajari Pak Samsul kan ya. Dulu ada pemrograman komputer kan? Sama dengan forecast gitu ya. Forecast, kemudian ini tiap komputer beda-beda ya. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Nanti silahkan dicoba karena instalarnya kan beda-beda ya. Setiap orang kan misalnya beda-beda. Nah, forecast, misalkan karena di sini data Q80 ini sudah ada, kita coba Q90. Q90 itu rentangnya di antara 86,67 dan 93. Kita akan cari data di tengah-tengahnya nomor 13 dan 14. Kemudian forecast kita tulis 90. 90 jangan lupa di persen begini. Kemudian kalau tempat saya itu pakai koma ya, koma begitu. Kemudian rentang datanya itu di sekitaran ini, 90 ini ya. Kemudian koma ini. Kemudian yang ini nanti dikunci akan, karena kita akan larikan ke sana. F4 gitu. Hasilnya adalah 25,11. Kemudian kita tarik di sini. Nah, hasilnya dari Q90 adalah 25,11 di Januari pertama, Januari kedua ini, kemudian Februari ini, Februari kedua ini. Jadi nanti kalau misalkan diminta untuk merencanakan bangunan di sana gitu ya, atau pengen membagi airnya di bulan Januari gitu kan. Januari pertama berarti debitnya adalah 25,11 meter kubik per sekon karena debit ya. Tuh. Ini kalau Q-nya Q90 gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau diulangi lagi Q50 misalkan ya, Q50. Misalkan Q50. Q50 karena Q50 itu range-nya ada di baris ke-7, N ke-7 dan N ke-8, kita lakukan forecast juga sama dengan forecast. Forecast-nya ada banyak di sini, ada ETS, ada convent, ada seasonality. Nah, adik-adik pilih yang forecast biasa aja. Tuh, kemudian dipilih mau Q berapa, probabilitas berapa, 50%. Kemudian kalau titik koma ya titik koma, kalau titik 2 karena beda-beda tiap komputer. Forecast 50. Kemudian datanya dulu 50 itu di sini, koma, kemudian ini, dan yang terakhir ini kita kunci. Dan kita bisa tarik. Kalau nggak dikunci nanti hasilnya berantakan. Q50 di sini di antara baris ke-78 kita cek lagi, jangan terima mentah-mentah ya. Dicek lagi 110, batas bawahnya 82 sudah masuk. Kemudian sampling yang lain ini batas atasnya 29, 26, ini 27 sudah masuk. Ini adalah cara mencari debit andalan Q80, tapi yang dicari biasanya adalah Q80. Tapi kalau tergantung soalnya ya, diminta berapa gitu disesuaikan. Oh, siap. Oke. Kemudian kalau udah gimana? Tadi di tutorial kan langkah terakhir adalah membuat grafik ya. Membuat grafik. Nah, jadi bisa pilih scatter, saya kecilkan. Masih terlihat ya. Kemudian select data. Kemudian di add. Kemudian ditulis di sini serinya apa. Misalkan key andalan Q80. Gitu ya. Kemudian yang X-nya kemudian data Y-nya adalah ini. Nah, data debit andalan 80-nya adalah ini. Nah, langkahnya ini tinggal rapikan aja ya. Rapikan ini kalau sudah mulai skripsi gitu ya. Ini kalau membuat grafik begini, kalau
dapat pembimbingnya saya atau Pak Yudi gitu, kalau grafiknya nggak bagus harus sampai benar gitu ya, sampai bagus. Ini adik-adik silahkan belajar di Excel ini, diolah gimana caranya biar hasilnya bagus. Nah, ini aksesnya karena data terakhir di sini adalah 24 gitu ya. Karena 12 kali 2 adalah 24. Ini didekatkan saja di 24. Nah, begini. Kemudian ditambahkan parameter yang lain. Ini garisnya dihapus saja. Kemudian ditambahkan parameter, didesain, kemudian tambah aksisnya. Tambah ini bawah, kemudian tambah aksis di Y-nya gitu. Kemudian jangan lupa kalau buat font itu digunakan adalah Arial Naro atau Arial gitu ya, itu harus seragam. Jadi tengah bulan ya, tengah bulan ke. Kemudian ini berarti adalah debit ya, debit atau I80. Kemudian jangan lupa ditambahkan legendnya ya, legendnya ditambahkan. Nah begini. Ini kalau diminta datanya Ki 80, tapi kalau nanti diminta Ki-nya 90, Ki 50 dijadikan satu superposisi di sini bagaimana ya, tinggal ditambahkan aja gitu kan. Tambahkan nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian nanti disajikan di tugasnya gitu. Ini tentang debit andalan.